Oke, semangat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, dengan Dr. Mas di program 30 Days Self Healing Program. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah sekarang hari keempat. Dan semoga yang saat ini sedang berpuasa, Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan. Dan semoga tidak menjadi hanya puasa sekedar lapar saja, namun puasa ini menjadikan diri kita menjadi yang baru kembali. Dan apalagi bersama dengan 30 Days Self Healing Program. Waktu puasa ini adalah salah satu waktu yang paling terbaik. Karena selain fisiknya, kita melakukan proses detoksifikasi. Waktu puasa ini kalau mungkin teman-teman belajar tentang astrologi, human design, dan aku pun kebetulan lagi belajar sama Coach Alka dalam 33 hari purifikasi. Waktu puasa ini adalah posisi di mana kondisi yang paling ideal kita dalam melakukan proses purifikasi. Nah, oke. Sebelum yang belum tahu saya siapa, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Matt. Saya adalah owner dari Dr. Matt Skincare, Dr. Matt Clinic, dan Format Skincare. Saya banyaknya sebenarnya sebagai praktek dokter anti-aging, medicine, dan juga praktisi estetik. Ya, namun di video ini saya banyak bahas bukan tentang estetik, tapi beyond the estetik, yaitu tentang self-healing program, tentang mental health. Karena ternyata memang kenapa sih saya tuh suka di sini? Karena dulu saya pun adalah pasien. Saya pun adalah orang dengan gangguan depresi, dengan gangguan banyak mental health sebelumnya. Dan alhamdulillah telah berhasil melewatinya, dan saat ini dan sebelum menjadi dokter, sebenarnya saya sudah praktisi jauh hipnoterapi. Sebelumnya saya praktisi hipnoterapi, EFT, ya kan, dan berbagai psikologi terapan lainnya yang sering saya gunakan untuk pasien-pasien saya di klinik ya. Karena memang rata-rata memang kita butuh hal itu. Banyak orang yang terluka dan banyak orang yang memilih untuk sembuh, untuk bisa dia menghasilkan karya terbaik dan menjadi versi terbaik dirinya. Oke, sekarang hari keempat, Dok. Mau ngapain nih? Ya kan? Jadi kalau video ini adalah video kelima, tapi kalau day itu adalah hari keempat. Oke. Jadi kemarin kita belajar, hari keempat ya. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar tentang berarti sekarang day 5. Sorry, lupa ini ya. Oke. Jadi kemarin kita belajar banyak, kita review ulang yuk. Jadi yang belum nonton videonya, coba cek lagi ya video yang sebelumnya, dari video ke-1, ya kan? Itu banyak belajar tentang bagaimana kita mulai mendefinisikan masalah kita. Karena pada saat kita itu nggak tahu masalahnya apa, itulah masalah sebenarnya. Karena masalah tidak bisa diselesaikan pada saat teman-teman tidak bisa menyelesaikannya. Kemudian hari kedua, kita sudah mulai belajar setelah masalahnya tahu. Yang kedua itu adalah define, yang kedua adalah clarity. Jadi setelah kita tahu masalahnya apa, kita benar-benar melakukan validasi ulang. Apakah saat ini benar-benar jadi masalah kita ataukah bukan? Kemarin saya kasih PR adalah 20 listing problem masalah dibuat dalam statement. Bagaimana caranya? Nggak usah khawatir, cek lagi video yang pertama dan juga ada channel telegramnya, bisa dibaca secara perlahan-perlahan, dan saya pun sudah menyertakan bagaimana membuat contohnya. Kemudian yang kedua itu clarity, kita melakukan mensortir, kemudian kita melakukan validasi, kita prioritas mana yang menjadi benar-benar masalah kita dan mana yang sudah selesai. Dan hari ketiga yang sudah selesai ini kita coba ambil maknanya. Karena kita belajar konsepnya adalah bagaimana kita bisa sukses. Ada 3 resep sukses, yaitu sederhana, healing, meaning, empowering. Teman-teman gak akan pernah bisa mencapai keinginan teman-teman kalau misalkan vibrasinya masih jelek. Kalau teman-teman mungkin belajar tentang law of attraction, kita tuh nggak akan pernah bisa mencapai atau menarik apa hal yang kita itu tidak sama dengan dia. Contoh, kalau kita mau narik tentang uang itu adalah high vibration, ya kan? Kalau kitanya low vibrasi, takut, ya kan, malu, kita nggak akan pernah bisa menarik hal itu. Demikian dengan cinta, demikian hal dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan, kemudian juga cinta, uang, itu semua ada di high vibrasi. Tidak akan bisa Anda menarik hal tersebut pada saat Anda di low vibration. Takut, nggak percaya diri, malu, dan lain-lain. Oke, karena itu perlulah kita melakukan self purifikasi untuk kita menaikkan vibrasi kita. Oke, tadi sudah ya. Kemudian
Hari selanjutnya kita pun sudah belajar lebih deep lagi tentang meaning nih, hari keempatnya kan. Berarti kita mulai belajar tentang bagaimana menggali maknanya. Ya kan? Karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu pasti Allah sudah gariskan. Salah satu hal yang menyebabkan kita tidak bisa bahagia adalah kita tidak menerima masalahnya. Kita tidak accept masalahnya. Karena itu, masalah jangan sekedar masalah, namun kita jadikan sebuah pembelajaran ke depan. Ya kan? Dan terakhir adalah quote saya adalah bahwa jangan pernah takut akan masa depan dan memprediksinya, dan juga jangan khawatir akan masa lalu yang sudah terjadi. Jangan pernah menyesali dan hiduplah untuk di saat ini. Nah, di video di sini saya akan banyak bahas tentang disconnection. Nah, namun sebelumnya izinkan saya preview dulu ya. Sekarang saya coba tanya kepada teman-teman semua. Yang bisa jawab aja langsung nanti di bawah. Oke, pada saat di live chatnya. Sebenarnya, mengapa orang tidak bahagia? Dan mengapa orang bahagia? Nah, ini pertanyaan sungguh menarik. Apakah Anda saat ini benar-benar bahagia? Iya kan? Dan ketika Anda mulai bertanya lagi pada diri Anda, itu jawaban yang susah-susah gampang disebut, sulit sekali juga enggak. Nah, ini ada sebuah studi yang mengatakan bahwa saya belajar ini dari PPA ya, dari Mas Sonny Abikim dan juga dari Viktor Frankl, bahwa salah satu hal yang menyebabkan orang tidak bisa bahagianya adalah karena dia terjadi diskoneksi. Ya kan? Kalau teman-teman mungkin kemarin terakhir aku nonton bagus ya tentang Fatih, atau ada salah satu film India ketika terjadi namanya diskoneksi. Apa dok maksudnya? Diskoneksinya bermacam-macam. Mulai dari yang paling basic adalah diskoneksi pikiran kita sama tubuh kita. Yang paling tinggi adalah diskoneksi kita dengan spiritual atau dengan Tuhan kita. Nah, di video ini saya akan bahas tentang diskoneksi kita dengan tubuh kita. Karena kalau yang spiritual itu nanti bahasannya cukup panjang sekali. Namun inilah sebuah alasan mengapa orang tidak bahagia. Oke, sekarang itu lagi zaman-zamannya banyak orang healing, mau ngapain sih? Nah, sekarang kita lihat ya, fenomena yang ada sebenarnya saat ini seperti apa, dan sebenarnya kita bisa belajar apa dari situ yang bisa kita terapkan di saat ini. Banyak orang itu mencari kebahagiaan itu di luar dirinya. Oh iya, aku butuh healing. Aku pengen ke pantai, pengen kemana, pengen ke gunung. Setelah itu pusing. Ya kan, sudah mahal, budgetnya habis, ya kan, dan juga sekedar seperti minum Panadol. Ya kan, sakit kepala, minum hilang, setelah itu sakit kepala kembali. Nah, kita belajar dari sini. Kenapa sih ada orang-orang healing ketika ke pantai, ke gunung, mereka bahagia? Secara sederhana. Bukan pantainya yang nyebabin bahagia, bukan gunungnya yang nyebabin bahagia, bukan keluar negerinya yang nyebabin bahagia. Namun, mereka menikmati momennya. Itulah yang disebut dengan koneksi. Maka salah satu cara terapi diri kita agar kita bisa bahagia, agar kita bisa mengurangi luka batin kita adalah bangun kembali koneksinya. Atau bahasa kerennya aja, reconnect. Reconnect your body with your spirit and your mind. Kenapa bisa seperti itu? Dunia saat ini adalah perkembangan dunia yang begitu pesat. Karena gadget lah, karena apa, dan lain-lain. Dan ternyata penelitian mengatakan bahwa masa-masa generasi saat ini itu nggak bisa, fokusnya tuh sangat kurang, mudah terdistraksi, mudah berespon. Kenapa? Karena sekarang ada fase-fase digital. Kita lihat TikTok yang video cuma 30 detik dan lain-lain. Itu adalah penelitian di mana itu adalah waktu atensi generasi kita saat ini. Ya, jadi dunia saat ini dengan perkembangan dunia digital, dunia media, itu menyebabkan kita sulit berkoneksi dengan tubuh kita. Karena rangsangan yang begitu banyak, rangsangan yang begitu eksplosifnya, berganti-ganti dan lain-lain. Itu yang menyebabkan diri kita kehilangan koneksi dengan tubuh kita. Antara pikiran, body, dan soul nggak menyatu. Ya, jadi dalam bukunya Viktor Frankl, itu adalah seorang psikolog dari Austria, yang beliau itu masuk kepada camp Nazi saat itu. Saat itu dia dalam camp yang begitu sangat luar biasa kejamnya, namun dia bisa bertahan hidup, ya kan. Dalam bukunya judul The Man Search of Meaning, itu keren banget, dimana bukan kejadian yang terpenting, namun bagaimana kita meresponnya. Nah,
Di video ini nanti akan aku praktekkan di sesi akhir bagaimana kita mulai melakukan koneksi dengan cara yang sederhana. Dan insya Allah kalau misalkan teman-teman melakukan ini secara rutin, kebetulan kalau saya pribadi itu alhamdulillah rutin, saya rutin meditasi setiap hari, mulai mengkonekkan diri saya antara tubuh, pikiran, dan jiwa saya, itu kita akan merasakan kedamaian, ketenangan. So, stop mencari kebahagiaan, ketenangan di luar diri Anda, karena itu seperti obat penahan sakit. Yang kalau minum, sakitnya hilang. Kalau nggak minum, sakitnya balik lagi. Nah, bagaimana caranya? Sangat sederhana. Kita mulai dengan cara melakukan present. Present. Ya, jadi hiduplah di saat ini. Terkadang rasa ketakutan membuat kita tuh hidup di masa lalu. Terkadang mimpi yang angan-angan yang terlalu tinggi menyebabkan kita hidup di masa depan. Kita sibuk memprediksi sesuatu. Padahal kita melupakan di saat ini, di hari ini. Bahasa Inggris itu menggambarkan hal yang keren banget untuk menggambarkan masa saat ini disebut dengan present time. Present artinya adalah hadiah. Ya kan? Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada hanyalah saat ini. Bagaimana jika saat ini adalah hadiah terindah untuk hidup Anda? Ya, jadi saya akan kasih latihan sederhana yang kalau teman-teman lakukan secara rutin, simple, teman-teman itu bisa benar-benar bahagia dan tenang. Kuncinya apa? Nafas. Aku belajar sama Gus Baraja, bagus, beliau luar biasa, bahwa hal yang bisa kita kontrol dalam hidup kita cuma satu hal, cuma nafas kita. Salah satu hal yang membuat kita khawatir, takut akan masa lalu, takut akan masa depan, karena kita berpikir kita mengontrol hal tersebut. Padahal itu di luar kontrol kita. Stop, berhenti untuk mengontrol hal yang nggak bisa kita kontrol. That's crazy. Tapi fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol kita. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Kebahagiaan orang lain nggak bisa kita kontrol. Tapi bahagia kita, nafas kita, bisa kita kontrol. Yuk latihan dengan sangat sederhana aja. Nanti saya bakal buat audio terapinya, tapi di sini saya akan kasih practical secara sederhananya. Makanya masuk ke link Telegram. Nanti di link Telegram itu nanti saya bakal buat audionya. Kalau di sini kan saya nggak menggunakan audio, ya saya langsung. Ya, jadi secara sederhana teman-teman coba posisikan tempat yang santai. Kemudian mulai belajar caranya bernafas. Nafas itu ada dua, ada nafas dada dan ada nafas perut. Nafas dada adalah pada saat Anda bernafas, dada Anda mengembang. Dan kalau nafas perut, pada saat bernafas, nafas Anda, perut Anda mengembang. Jadi di latihan kali ini sebenarnya sederhana. Salah satu belajar untuk present ada dua hal. Satu, kontrol nafas Anda. Ketiga, kontrol indera Anda. Ya, ketika Anda memfokuskan kepada tiga hal, maka Anda bisa dalam kondisi yang sangat rileks dan sangat santai. Ya, nanti saya bakal buat audio hipnoterapinya. Namun untuk saat ini saya bakal kasih instruksi secara sederhana. Yang pertama adalah teman-teman melatih nafas Anda pada saat saya bilang tarik nafas, tarik. 3, hembus. Terus ini dengan menggunakan dari perut. Tarik nafas. Tahan. Lepas. 3 hitungan tarik. 3 hitungan tahan dan 3 hitungan lepas. Begitu tenang? Oke. Kemudian yang kedua, sambil Anda menarik nafas, fokuskan. Anda mulai fokus satu mata ada di tengah Anda. Oke. Kemudian rasakan pada saat suara saya yang bisa Anda fokuskan ke suara saya. Dan yang terakhir adalah sensasi pada saat Anda duduk di sini. Itulah teknik simple yang nanti bakal saya perdalam, ada audio hipnoterapinya. Tunggu saja ya. Saat tim saya sudah ada karena saat ini saya buat videonya sendiri semua. Saya bakal buat audio hipnoterapinya yang akan membantu. Jangan lupa masuk ke Telegram. Jadi
Pembelajaran hari ini adalah mau bahagia itu simpel. Hiduplah di saat ini. Dengan cara mengontrol dua hal. Kontrol nafas Anda. Kedua adalah syukuri setiap sensasi indera Anda. Kayak begitu. Sering kita itu terlalu sibuk mencari apa yang ada di luar. Padahal di dalam diri kita itu penuh banyak hal yang bisa disyukuri. Sekarang lagi puasa, maka 3 hal yang bisa Anda lakukan agar hidup Anda itu bisa bahagia dan lepas dari luka batin adalah apa? Syukuri. Kedua, sabar. Yang ketiga adalah sholawat. Kalau Anda seorang muslim, Anda lakukan sholawat seperti itu agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Stop menyesali masa lalu. Stop memprediksi masa depan. Hiduplah di saat ini. Terima kasih. Salam saya Dr. Mats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat di video ini.